Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sutopo Habibur Rahman dari Ilmu Hukum dengan NIM 20.24018 dari kelas 64 Soft Skill 2. Dalam video ini kami akan membahas tentang pelatihan atau perencanaan karir saya. Dengan karir impian saya yaitu seorang advokat di tahun 2025. Pada untuk menuju suatu karir impian, di dalamnya ada beberapa hal, yaitu tentang karakter atau sifat kebiasaan orang advokat, pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang pertama akan saya bahas yaitu tentang karakter atau sifat atau kebiasaan yang dimiliki orang advokat, yang apakah itu sudah saya miliki atau belum. Yang pertama tentang disiplin, bertanggung jawab, dan jujur. Alhamdulillah dalam tiga hal aspek itu, alhamdulillah saya sudah memiliki semua. Tetapi saya sebagai orang yang tetap akan belajar terus agar menjadi orang yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan jujur. Kedua tentang pendidikan, yang mana untuk menjadi seorang advokat, pendidikan yang harus ditempuh pertama kali yaitu S1 sarjana hukum. Kedua, kita ambil PKPA. Ketiga, ujian advokat. Keempat, baru sumpah advokat. Setelah itu kita baru bisa bekerja sebagai advokat atau lawyer. Pengetahuan yang harus kita miliki, yang pertama yaitu mengetahui tentang kode etik advokat, karena kita selaku lawyer atau advokat dalam bekerja harus berpegang teguh pada kode etik advokat. Kedua, mengetahui dan memahami undang-undang dan Pancasila dan undang-undang lainnya, apalagi Undang-Undang 1945, karena itu pedoman kita sebagai seorang advokat untuk mendampingi klien-klien kita. Ketiga, mengetahui hukum acara perdata, pidana, PT-UN, dan kitab-kitab lainnya, karena dalam kita berperkara di hukum, rata-rata kebanyakan atau yang terjadi itu akan bersangkutan dengan hal-hal itu. Maka dari itu kita harus sangat memahami dengan hukum acara perdata, pidana, PT-UN, atau HTN, karena itu sangat penting untuk kita menangani klien kita. Keempat yaitu keterampilan, yang mana keterampilan yang harus kita miliki pertama ialah public speaking, karena public speaking sangat dibutuhkan kita dalam berhadapan dengan orang lain, antara klien atau dengan musuh klien kita. Kedua, tentang memahami seseorang. Jadi kita harus bisa melihat seseorang atau lawan kita tuh seperti apa karakternya, bagaimana kita bisa mengalahkan dia, kita ambil celah-celahnya. Ketiga, tentang komunikasi, karena komunikasi itu sangat penting dimiliki oleh seorang advokat, karena komunikasi akan menjalin hubungan yang lebih dekat, lebih enak diajak ngobrol, dan lebih enak dibuat bicara atau berdiskusi untuk mencari penyelesaian yang baik. Keempat atau yang terakhir yaitu kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah. Ini suatu keterampilan yang harus kita sangat miliki sebagai seorang lawyer, karena dalam kita praktek dalam pelaksanaannya, banyak seorang klien yang tidak mengerti atas ranah-ranah permasalahan apa yang dia alami. Kebanyakan biasanya klien-klien atau orang yang membutuhkan bantuan seorang advokat atau lawyer, biasanya dia cuma bercerita tentang kasus yang dialami atau perkara yang dialami, dan disitulah gimana kita bisa menganalisis dan memecahkan sebuah masalah itu akan lari ke perdata, pidana, atau PT-UN atau HTN seperti itu. Itulah rencana karir saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.